kiri. Yang nomor gampang masih biasa. Belum. Nanti kita senang bareng-bareng. Kita ngobrol dulu dah. Hidangan. Sambut. Pada sarapan belum? Ada yang belum sarapan, ada yang belum dapat roti? Tepuk tangan. Aduh miring gini sih tempat duduk. Nah, gini gitu. Ada yang bagus. Udah ya? Udah dipotongin. Sahabat, sekedar mengingatkan kembali para Bekasi, tanggal 5 kita tetap ada kegiatan, masih ada kegiatan, ya. Jadi ambil napas dulu sekarang, gas lagi langsung. Iya, seminggu, tanggal 5. Insya Allah udah tenang. Tapi jangan lupa rapat ntar ya. Hari apa kita mau rapat nih? 5 atau apa? Udah pesan ya? Selasa malam Rebo, insya Allah kita rapat lagi. Karena udah dikit lagi waktunya. Senin biar istirahat dulu. Selasa malam Rabu kita rapat, konsolidasi, kemudian yang kurang-kurang. Tim kemarin udah ditunjuk-tunjuk kan ya, ada tim keamanan, tim makan, nanti tim parkir semua udah ditunjuk. Jadi tinggal ini aja, tinggal atur aja. Tambahin tim-timnya, tinggal tambah defense. Ya, yang mau ikut silakan, jangan cuma Koril yang bergerak karena acaranya besar insya Allah. Dan satu lagi, kemarin baru diinfo sama Bang Hilman, Gaji Sigagap belum bisa, Gaji Sigagap. Tapi kalau Bang Adit bisa, udah. Siap, Bang Gaji Sigagap berhalangan karena kepedalangan. Jadi diharapkan hadir sahabat siar yang dari Koril manapun, Jabodetabek yang terdekat, apalagi sama-sama kita sukseskan. Bawa panjinya masing-masing. Yang punya bendera apa pada? Ada kan? Bawa benderanya masing-masing. Biar tahu gitu, nandain abal dari panggung. Mana Purwakarta? Ada nih. Mana lagi? Jakarta, Bekasi, bawa benderanya. Biar tahu, ya. Biar keren. Masya Allah. Najib, insya Allah kita kumpul nanti. Dan juga sudah banner juga sudah terpasang ya, Bang Adi 4. Udah 4 titik udah kita pasang. Kemudian juga pamflet yang kecil-kecil. Dan jangan lupa karena seminggu ini berarti kita share ke WhatsApp, grup-grup yang lain-lain kita undang. Gitu sahabat. Moto. Oh ada. Ada lagi jangan. Wah nggak ada yang ngotan. Mau nunggu ada. Dari tadi dari pojok. Alhamdulillah. Jadi 4 di sini. Terima kasih. Jadi 4. Ada bekas mati. Kan lain. Isi tahu atau isi toge? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan ditemani alam terbuka yang sangat mempesona. Terik matahari yang sudah keluar di ufuk timur dengan ditemani gorengan dan minuman. Rasa indah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita yakin seyakin-yakinnya tiap fase kehidupan kita enggak lepas dari nikmat Allah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bersyukuri berbagai macam nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini mampu menempatkan diri kita semua masuk ke dalam golongan abdan syakura. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Tentu kita sebagai umatnya gak boleh lepas untuk selalu mengirimkan salam dan salawat. Mudah-mudahan baginda Rasul mengenal kita di akhirat nanti, sehingga kita diberikan satu hidangan yang luar biasa oleh baginda Rasul, segelas air dari telaga Kautsar yang akan melebur semua dosa-dosa kita, dan Allah memberikan rahmat kepada kita pada hari ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diiringi rasa kantuk ya. Masih ngantuk kan kira-kira? Masih ya? Itu jujur bener itu. Anggota Korul memang harus jujur. Yang lapar siapa yang lapar? Nanti kan Kan jujur. Jujur. Ya, Pak. Jujur. mau jelas ya. Lagi ceramah. Udah sholat subuh sih. Nah, belum, Pak. Tapi udah niat, Pak. Udah. Oke, nanti ada sholat subuh habis ini. Ya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai hamba Allah begitu menyadari Allah begitu berharga dalam kehidupan kita. Hampir semua keinginan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu semua. Tapi saya minta usaha saya sukses, sampai sekarang belum sukses. Saya minta kepada Allah penyakit saya dihilangkan, tapi saya sampai saat ini belum sembuh-sembuh. Saya minta jabatan saya naik, tapi gak naik-naik, malah dimutasi ke pojokan. Katanya Allah Maha mengabulkan doa, tapi hampir setiap doa saya belum saya menerima hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang yang sudah jadi pertanyaan kita semua. Bahkan gak sedikit diikuti dengan rasa keputusasaan gitu. Punya tetangga jarang sholat, apalagi tempatnya taklim. Begitu dia punya toko, rame toko. Kerja baru sebentar, cepat diangkat. Sedangkan kita yang selalu menjaga kewajiban kita kepada Allah, ditambah ibadah-ibadah sunnah lainnya, terasa berat untuk mencapai titik kesuksesan. Apa kira-kira rahasia itu?
Allah berikan itu kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu ilustrasi kehidupan di tengah-tengah kita umat Islam. Dan pertanyaan itu kadang suka dan sering ditanyakan kepada saya. Allah Maha mendengar doa kita. Allah Maha mengijabah doa kita. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Tapi sampai detik ini apa yang aku minta kepada Allah ternyata belum dikabulkan. Suka nggak itu punya perasaan gitu? Sebagai manusia kita punya perasaan seperti itu. Karena dia itu selalu diliputi rasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena itu jadi senjata syaitan dalam menggiring kita untuk selalu mempertanyakan hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernah enggak sahabat-sahabatku pernah enggak mengalami satu fase kehidupan yang kita enggak minta sama Allah, lalu Allah berikan itu? Pernah enggak kita minta kepada Allah penglihatan ini, pendengaran ini, lisan ini, kaki yang berjalan begitu gagah, makan makanan kita nikmati begitu nikmat, dan hembusan nafas yang keluar masuk melalui alat-alat pernapasan kita. Pernah nggak kita minta? Tapi Allah kasih. Itu bisa bayangkan nggak? Ketika suatu hari kita tidur di malam hari, begitu terbangun, mata dibuka, gelap gulita. Pernah nggak ente berpikir, kenapa ini gelap? Gak taunya lampu belum dinyalain. Tokennya habis. Tapi setiap kita membuka mata kita di pagi hari, semua nampak indah warna-warni. Yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kanan kiri kita, kita bisa melihatnya itu tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Kebahagiaan terkadang yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, itu Allah kasih. Terbebasnya kita dari berbagai macam persoalan hidup, itu Allah berikan kepada kita. Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang pantas dimiliki oleh hambanya. Ketika Allah menyempitkan hidup kita di alam dunia ini, mungkin Allah menghendaki kita ketika dihisap nanti mendapatkan hisapan yang mudah. Karena doa kita, ya Allah, jadikanlah diri kami ketika berjumpa denganmu, ketika engkau hisap diriku, hisaplah dengan hisapan yang mudah. Apa yang Allah lakukan? Allah persempit rezeki kita. Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai hamba-Mu yang selalu sabar dan tabah dalam menjalani hidup ini. Allah berikan berbagai macam ujian dan cobaan. Karena sabar itu lahir dari ujian dan cobaan yang Allah beri. Kadang kita minta begitu. Kita pengen nggak jadi orang yang sabar?
Hendra. Pernah mau nggak ente kalau menjadi orang yang sabar itu? Mau nggak? Mau. Mau diuji sama Allah? Nggak mau. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam dalam perjalanan hidupku. Allah berikan berbagai macam ujian untuk menerpa iman kita agar kuat dan kokoh. Iman yang kuat dan kokoh hanya akan lahir dari jiwa seseorang yang selalu Allah terpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Makanya kita meyakini manusia yang paling beriman kepada Allah adalah para nabi dan rasul. Manusia yang paling besar menerima ujian Allah adalah nabi dan rasul. Apalagi itu setiap hari baca Al-Fatihah, di sholat sehari semalam 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta itu, Allah uji kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagaimana jalan hamba-hambamu yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Jadi kita minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, yang kita menjalani jalan itu. Dan jalan itu jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Kita tahu sendiri ujian Allah yang diberikan kepada nabi dan rasul. Gimana ujiannya? Dan ente minta tiap hari tuh 17 kali. Makanya aneh ketika ada Allah diuji dengan segala bentuk kesusahan, kesedihan, lantas dia putus asa. Ya Allah, Kau berikan ujian ini begitu berat, yang aku tidak mampu untuk mengangkatnya, menjalaninya. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberikan satu beban yang tak mampu kita angkat beban itu. Pasti kita mampu menjalani ini semua. Ini sebuah perenungan yang keberadaan kita di alam terbuka ini tidak lain tidak bukan untuk tadabbur dan tafakkur terhadap ciptaan Allah. Kita bertafakkur, berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan wa la fil laili wan nahar. Perputaran lail, malam dan juga nahar siang. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi bagi hambanya yang berpikir. Kalau hambanya dablek, nggak ngaruh. Mau hujan petir juga nggak ngaruh kalau dablek. Tapi kalau hambanya berpikir tentang penciptaan alam semesta ini, akan melahirkan keimanan yang luar biasa. Sehingga hamba-hamba Allah yang berpikir selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Maha suci Engkau, dan jauhilah aku dari siksa api neraka. Termasuk yang kita jalani saat ini. Kita harus mampu itu untuk berpikir, terutama dalam proses perjalanan kita itu dari rumah. Kenapa sih kita mau bersusah payah datang ke tempat ini,
melalui berbagai macam rintangan dalam perjalanan. Apa sih yang kita cari di tempat ini? Apa sih yang kita tuju di tempat ini? Apa yang telah kita lakukan kemarin? Kita digempur dengan hujan yang lebat, malamnya angin, dan tengah malamnya hawa dingin yang menusuk, yang membuat mata kita berat untuk membuka. Apalagi yang bawa istri, makin berat. Karena nggak bawa. Berat itu nggak? Berat bener. Jadi gitu kemarin tuh dapat 3 ujian lah. Hujan, angin, sama ngantuk, hawa dingin. Ujian 3 yang Allah kasih. Tetapi insya Allah kebaikan yang telah kita niatkan, kita ingin mengadakan muhasabah, kita ingin melaksanakan sholat tahajud, dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini manusia hanya melihat sesuatu itu secara zahir. Iya, hanya zahirnya saja. Kadang kita belum mampu dan gak mau berusaha untuk melihat segala sesuatu secara batin. Kita sibuk dengan syariatnya kita, tapi kita gak sibuk dengan hakikatnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerintahkan kepada kita hukum-hukum syariat, bagaimana untuk menyempurnakan syariat tersebut, kita perlu yang namanya hukum hakikat. Udah diajarin belum tentang hakikat? Udah diajarin belum? Syariat, tentang syariat udah belum? Belum. Belum diajarin? Belum ya? Belum, Mbak. Apa itu syariat? Syariat itu apa? Contoh syariat itu apa? Salat. Contoh. Kalau syariat itu sendiri apa? Amalan-amalan zahir. Amalan yang bisa dilihat. Itu syariat. Sholat, terus apa lagi? Puasa, zakat, haji, bersedekah, infak, menolong orang, membantu tetangga, dan lain sebagainya. Tapi ada hakikat. Apa itu hakikat? Wadah, khalq. Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholatmu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya syariat, fahsya wal munkar. Puasa akan melahirkan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kesabaran. Puasa syariat, sabar adalah haji itu syariat. Orang yang mampu melaksanakan haji akan melahirkan dan mengetahui tentang jati diri, akan melahirkan ketawaduan, akan menghilangkan segala bentuk kesombongan. Itu hakikat. Paham? Allah uji kita dengan satu persoalan, itu syariat. Hakikatnya adalah Allah sedang mendidik kita, menguatkan batin kita, memperteguh iman kita.
menjadikan kita hambanya yang senantiasa dekat kepadanya. Karena orang yang diuji dia pasti sadar, ini Allah lagi didik saya nih, sadar. Allah lagi jewer, Allah lagi sentil, Allah lagi memberikan peringatan dalam perjalanan hidup kita. Dia akan lahir seperti itu ketika seorang hamba betul-betul menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasakan bahwasanya setiap apa yang dia rasakan, baik suka maupun duka, bahagia atau senang, sama aja kan? Bahagia ataupun susah, dia akan selalu menyandarkan kepada Allah. Karena hakikat kehidupan adalah ujian dari Allah. Betul gak kira-kira? Hakikat hidup itu adalah ujian Allah. Betul gak? Bagi orang yang miskin lah Pak, kekurangan harta benda itu ujian buat. Ujian kan? Bagi orang yang hartanya banyak, melimpah, berlimpah, itu ujian kan? Ujian. Terus yang gak ujian apa? Nggak sekolah, Pak. Kesenangan itu ujian apa kan? Kesedihan. Berarti hidup kita adalah ujian. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah ijabah langsung. Ujian apa bukan itu? Ujian. Ketika kita berdoa, Allah tangguhkan. Bahkan Allah alihkan dari sesuatu yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Itu ujian. Kadang kita nggak menyadari itu. Disangkanya apa yang kita anggap baik untuk diri kita, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Padahal belum tentu. Makanya nanti kalau doa itu hati-hati, ya. Doa itu harus hati. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini hamba yang penuh dengan kesabaran. Besok rumah kebakaran. Siap-siap. Orang yang sabar itu orang yang lulus dari ujian-ujian Allah. Sabar tuh kayak mati. Wah, langsung gak mau gitu lagi. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Berarti apa lagi dapat ujian ya, Pak? Hah? Lagi dapat ujian? Siapa itu? Punya murid seperti saya. Ya betul. Senang banget lagi. Bener dong, jujur ya, Pak. Allah sayang sama abang. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang yang Sabar. siapa yang nggak mau bersama? Ya. Siapa yang nggak mau bersama dengan Allah? Bersama dengan keagungannya, bersama dengan rahmatnya, bersama dengan keberkahannya. Kita kepengen seperti itu. Makanya ada satu hadis yang panjang yang menceritakan tentang perjalanan hidup manusia di alam akhirat. Dikaget ketika melihat ada seseorang yang dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisapan yang luar biasa. Sebentar, tapi memiliki nilai kebaikan yang cukup tinggi, dan Allah tempatkan dalam surganya yang tinggi. Sehingga bertanya kepada Allah, apa yang dilakukan hambamu itu ya Allah? Lalu Allah berfirman, aku uji dalam kehidupannya berbagai macam ujian. Sehingga orang tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia.
Dan jadikanlah setiap detik dalam kehidupanku adalah ujian darimu. Karena begitu tinggi nilainya di sisi Allah ketika manusia, ketika hambanya mampu melewati berbagai macam ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Dan nanti bisa buktiin nanti ketika Allah hisab ente semua, benar apa enggak omongan. Makanya kita harus lebih banyak bersyukur terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik sesuatu itu menyenangi diri kita ataupun yang kita nggak senang. Kita harus bersyukuri itu semua. Karena itulah yang terbaik yang telah Allah pilihkan dalam hidup kita. Kita harus bersyukuri itu. Walaupun sesuatu itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita minta 5 dikasihnya 2, ya 2. Kalau kita mintanya 4 dikirimnya 2, syukur. Apalagi yang jomblo nih, pasti kan mintanya tuh jodoh yang cakep bener. Ya Allah, anugerahkan atau berikan kepada aku jodoh yang cantik bener. Dia nggak ngaca dirinya itu. Ganteng apa? Kan seperti itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku surga yang tertinggi di sisi. Nah, sholat subuh kagak. Bisa, iya kan? Ujian mbak. Saya bisa nggak nih? Kalau saya bisa berarti saya lulus mbak. Saya ujian mbak. Seperti itu terkadang. Iya. Makanya kita harus mampu menerima dan menyelami apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Walaupun itu mungkin bukan pilihan kita. Kita minta merah dikasihnya biru. Kita berharap pekerjaan kita ditempati di tempat yang baik. Kalau bahasa pegawai itu di tempat yang basah. Lahan basah. Salah ngomong itu. Di tempatnya di gurun. Kalau kita mintanya di dalam. Dorong air. Bahasa benar. Itu yang terbaik. Allah ingin menyelamatkan harta kita dari berbagai macam bentuk kekotoran. Makanya ketika tiap hari kita bertafakur, kita bermuhasab, akan melahirkan kehidupan yang indah dalam perjalanan kita. Makanya jangan berhenti kita untuk selalu bermuhasabah, bertafakur. Kemanapun tujuan kita pergi kemana, kita melakukan kegiatan apa, usahakan ada oleh-oleh hikmah yang mampu kita pegang teguh, yang menjadi pedoman kita. Termasuk perjalanan kita dari rumah ke tempat ini dan kembali ke rumah kita nanti. Itu banyak sekali pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Kadang Allah dalam mendidik umat, Allah mendidik hambanya itu seperti itu. Enggak mesti dari ayat-ayat qauliyah Al-Quran, tetapi dari ayat-ayat kauniyah. Itu Allah mendidik kita dengan caranya seperti itu. Makanya semua akan terkena bagi hambanya yang berpikir, hambanya yang selalu menyelami. Apa ini rahasia Allah? Aku ditempatkan di tempat ini. Apa kira-kira yang Allah kehendaki kok aku bisa gabung ke SD? Apalagi jadi ketua. Apa sebenarnya Allah kehendaki? Pasti ada yang Allah titipkan di tempat-tempat tersebut. Makanya ketika kita mendapati sesuatu, kita diangkat, memiliki tugas, amanah dengan satu tanggung jawab tertentu, terima dengan ikhlas.
apa namanya, hilmi. Ini apa nih yang Allah kehendaki terhadap diriku sampai sahabat-sahabat Korwil milih aku. Karena semua nggak lepas dari peran Allah untuk memilih si A menjadi pemimpin. Oh, berarti Allah memang menghendaki Korwil Bekasi ini bangkit, maju, terus berkembang melalui kepemimpinan. Dan Allah menganggap aku ini mampu mengemban tugas. Ya Allah, berikanlah kepada hamba kemampuan untuk lebih memajukan Korwil Bekasi. Terus untuk dialog apapun, persoalan sekecil apapun, ikut sertakan Allah dalam hidup, sehingga kita nggak merasa sendiri di alam dunia, sehingga kita nggak merasa hilang dari perasaan kita keputusasaan, hilang dari hati kita sifat-sifat pesimis yang merupakan sifat-sifat syaitan, tergesa-gesa, ragu, dihilangkan. Yang muncul adalah semangat, motivasi, keteguhan yang memiliki prinsip-prinsip keislaman. Allah pasti akan menghendaki kita semua dengan ujian yang Allah berikan, Jatuh, ngantuk dia. kita menjadi hamba-Nya. Itu kan minta dia. Dan itu yang kita sedang apa? Sedang tuju takwa. Karena takwa adalah satu gelar kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan amalan-amalan ibadah kita semua muaranya kepada takwa tadi. Sehingga apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik satu nikmat, baik satu teguran, baik satu ujian, harus bisa kita arahkan menuju takwa tadi. Ketika Allah berikan nikmat, bukan menjadi lantas kita menjadi orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang lupa daratan. Ketika Allah berikan kepada kita ujian, bukan kita melahirkan diri kita itu orang-orang yang putus asa, orang-orang yang selalu menyalahi keadaan dan lain sebagainya. Hamba Allah yang bertakwa, dia akan selalu teguh dalam prinsip keimanan apapun situasi yang sedang dia hadapi. Itu hamba yang takwa. Dan kita mengarah ke sana semua. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meraih takwa. Dan Allah tidak ringankan ujian yang ada dalam hidup kita, agar kita mampu menjadi hamba-Nya yang sabar. Jadi kalau kita diuji sama Allah, jangan minta diringankan ujian itu ya, uji itu. Ya Allah, ini ujian berat, ringanin. Ya Allah, jangan berat-berat. Gak boleh seperti itu. Yang kita harus minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menjalani ujian. Minta kekuatan agar mampu menjalani ujian ini. Jangan minta diringankan, karena kalau minta diringankan akan turun derajat iman gitu.
Tapi kalau kita minta dikuatkan dalam menjalani ujian, Allah akan kuatkan sehingga kita mampu dan lulus dalam ujian. Itu kunci hidup. Dan ente akan merasakan banyak perubahan ketika kita mampu melewati ujian yang telah Allah berikan. Ingat, pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Penciptaan langit dan bumi juga tanda-tanda kebesaran Allah. Terhadap apa? Perjalanan hidup manusia. Langit ada di atas atau di bawah? Di atas. Bumi ada di bawah apa di atas? Apa maksudnya itu? Langit dan bumi, atas dan bawah. Apa maksudnya? Allah waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. Itu pasti ada hakikat, ada tasawuf, ada maksudnya Allah menurunkan firman-Nya seperti itu. Ya, sama-sama lah digali masing-masing menurut versinya masing-masing. Ini apa? Sehingga kalau kita mampu untuk menggali dan mendapatkan ilmu itu, insya Allah lebih bermanfaat bagi diri kita dibanding kita tahu sama sesuatu. Kadang suka lupa. Coba habis ini bubar, ditanya, lupa. Tapi kalau kita mencoba untuk mencerna apa yang menjadi pondasi agama ini, kita cerna sendiri, itu akan menjadi kita yang luar biasa. Apa yang maksudnya Allah menciptakan pergantian siang dan malam? Oh, mungkin maksudnya kesedihan itu nggak akan selamanya. Atau kebalikannya, oh mungkin kesenangan juga tidak selamanya. Semuanya akan berganti. Hidup ibarat siang dan malam. Langit dan bumi tidak sama. Seperti itu. Kita gali sendiri, kita berpikir sendiri, sampai kita benar-benar berdoa dan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya pasti mengandung manfaat. Baik kesedihan dan kesenangan pasti ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Paham semua ya? Paham? Dari pojok paham? Baiklah sahabat-sahabatku, saya rasa sudah cukuplah pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan acara selanjutnya apa? Jogging Pak, jogging. Senam. Oh, jadi oke, insya Allah kita akan olahraga dulu ya. Fisik akan dipimpin oleh Hendra Sayardi senam. Lebih. Oh, iya. Benar. Bisa hilang harga diri. Baiklah sahabat siar, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Ruhul Jadid fi Jasadil. Langsung, alhamdulillah. Allah yang mujahid luluh lantakkan jiwa pendasar. Ar-Ruhul Jadid fi Jasadil Ummah yang mujahid luluh lantakkan jiwa pendasar. Ar-Ruhul Jadid fi Jasadil Ummah yang mujahid luluh lantakkan jiwa pendasar. Wa mikut
Itu gaya sekai itu. Gimana nih? Ayo bangun. Laki mau laki. Ada badan pada pegel dah. Bentar, sinyal ambil download dulu di situ. Mau merah nih. Bentar, tunggu dulu, belum dapat sinyalnya.
Bang, lanjut bang. Bang Indra juga bisa kemarin di rumah si area. Si area masuk ya. Aneh banget. Lagi juga nanti yang mau urut, mau pijat, nah ada Bang Ipul tuh, masih bisa. Masih kuat nggak? Ipul, pijit? Hah? Lu pulang. Oh pulang, oh ya udah lemes. Gantian mau dipijit ya? 10.000. Apa ini? Foto dulu bisa. Apa? Iya, iya. Hitung kan? Coba. Apa parkiran? Apa? Ke atas? Hah? Ke atas. Oh iya. Ngobak. Ayo mau berenang. Korwil Bekasi, foto di Curug dulu yuk. Ngobak. Jangan ke sana. Oh, banyaknya nih, oh. Dia mau.
Iya.